Selamat pagi para sahabat dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia edisi Kamis 24 November 2022. Hari ini bersama Gereja Universal kita merayakan atau memperingati Santo Andreas Dumlak dan kawan-kawan martir dari Vietnam. Renungan kita pada hari ini akan diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 20 hingga ayat 28. Isinya tentang dua hal, yakni tentang runtuhnya Yerusalem seturut ramalan Yesus dan kedatangan Anak Manusia. Apa yang terjadi dengan ramalan Yesus mengenai keruntuhan Yerusalem? Yang terjadi adalah Yerusalem diserang. Para penduduknya ada yang lari, ada yang mengungsi, dan Yerusalem sendiri seperti diramalkan Yesus diinjak-injak. Ramalan tentang keruntuhan Yerusalem ini sebagaimana kita tahu dalam sejarah terbukti benar terjadi. Yerusalem pada akhirnya dilululantakkan, dihancurkan oleh bangsa Romawi. Sementara kedatangan Anak Manusia menurut para penafsir kitab suci menunjuk pada dua hal. Pertama, menunjuk pada kedatangan Yesus, yang kedua pada akhir zaman. Sementara yang kedua menunjuk pada akhir hidup kita masing-masing atau kematian kita masing-masing. Apa yang terjadi pada akhir zaman? Yesus dalam Injil tadi mengatakan bahwa akan ada gempa bumi, akan ada bencana alam yang membuat orang ketakutan, yang membuat orang kebingungan. Membaca ramalan Yesus ini, maka terkesan sungguh-sungguh menakutkan dan mengerikan. Benar, ini sungguh menakutkan, tapi itu untuk mereka yang tidak percaya, untuk mereka yang tidak beragama. Tapi bagi kita, orang-orang yang percaya, pengikut Yesus, ini harus kita hadapi bukan dengan sikap takut, tapi sikap optimis. Kita harus menghadapinya dengan sukacita. Mengapa? Di akhir ini tadi Yesus mengatakan, bila itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, karena penyelamatanmu sudah dekat. Artinya, kedatangan Tuhan adalah saat yang perlu disambut dengan sukacita, karena kita akan memperoleh keselamatan. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudari, menghadapi kedatangan Tuhan? Tidak hanya pada akhir zaman, tapi pada akhir hidup kita masing-masing. Pada ayat berikut, Yesus menunjuk apa yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam arti melakukan dengan setia apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Menjalani hidup kita dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan pesta pora dan kemalukan. Yang harus kita lakukan adalah tekun dalam doa dan semakin bersedia diri dalam iman dan penyerahan diri kepada Tuhan. Mengapa? Dasarnya karena pada saatnya setiap kita akan diadili oleh Tuhan sesuai buku kehidupan kita, sesuai kualitas hidup kita. Jika hidup kita baik, dipenuhi dengan kasih, didasarkan pada iman kepada Tuhan, maka pada saatnya kita akan diperkenankan untuk menikmati kebahagiaan, sukacita, kemuliaan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Sebaliknya, bila hidup kita dipenuhi dengan kebencian, kejahatan, dan sikap melupakan akan cinta Tuhan, maka akan berakhir dengan derita. Kita akan dimasukkan dalam kerajaan neraka dan terbakar seperti ladang jerami. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, pesan sama Tuhan untuk Anda dan saya
jelas, mari kita hadapi, mari kita song-song saatnya Tuhan, tidak hanya pada akhir zaman, tapi juga pada akhir kita masing-masing, dengan sikap berjaga-jaga, dengan setia menjalankan hidup kita, dengan setia bertanggung jawab akan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Percayalah, pada saatnya seperti Santo Andreas Dungklak dan kawan-kawan, kita pun akan diperkenankan dan digolongkan sebagai orang-orang yang bahagia dan menikmati keselamatan bersama Tuhan di dalam kerajaan. Semoga berkat warta dan sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita semakin tumbuh dalam sikap berjaga-jaga, waspada, setia di dalam kehidupan kita. Tuhan